Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puasanya masih pada lancar kan? Lancar. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Hari ini siapa saja yang tidak masuk anak-anak? Gak ada, Bu. Hadir semua. Rajin ya kelas ini. Sebelum Ibu memulai untuk pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi-materi yang Ibu berikan pada minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian pertumbuhan pada tanaman. Di sini masih ada nggak sih yang ingat apa itu pertumbuhan? Ada, Bu. Iya, sebutkan apa itu pengertian dari pertumbuhan. Proses pertambahan ukuran atau biomasa yang bersifat irreversibel. Iya. Nah, kalau bersifat irreversibel, arti dari irreversibel siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, sebutkan apa itu irreversibel. Tumbuhan tidak dapat kembali ke posisi semula. Iya, benar. Tetapi lebih benarnya lagi, bersifat irreversibel. Artinya tumbuhan tersebut tidak dapat kembali ke kondisi atau ukuran semula. Pertumbuhan itu dapat kita ukur loh. Ada yang tahu nggak nih alat yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan? Disebut apa? Ayo. Ada, Bu. Iya, sebutkan apa? Auxenometer. Iya, benar, auxanometer. Pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pertumbuhan. Jadi, jenis-jenis pertumbuhan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer itu merupakan pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang tanaman itu tumbuh untuk bertambah tinggi atau panjang. Hal ini diakibatkan karena adanya aktivitas dari meristem apikal. Nah, pertumbuhan ini terjadi secara bertahap pada daerah tertentu. Dan itu ada 3 daerah, namanya daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Sedangkan jenis pertumbuhan yang kedua itu ada yang namanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang menyebabkan suatu akar dan batang tanaman itu berubah menjadi bertambah lebar atau ukurannya menjadi bertambah besar. Hal ini disebabkan karena adanya pembelahan jaringan meristem sekunder atau biasa dikenal dengan meristem lateral. Atau kita biasanya kenalnya dengan tanaman itu memiliki yang namanya kambium. Nah, di dalam kambium itu terjadi pembelahan atau biasa disebut dengan pembelahan kambium. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk yang namanya floem. Sedangkan pembelahan kambium yang ke arah dalam akan membentuk yang namanya xilem. Di sini Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Ibu akan membagi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Setelah itu Ibu akan memberikan lembar diskusi atau LDPD, lembar diskusi peserta didik. Kalian bisa mengisinya dengan melihat literatur seperti buku atau artikel-artikel. Baik, karena waktu diskusi telah selesai, maka Ibu akan memilih perwakilan dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk diskusi pada hari ini. Jadi Ibu akan menyimpulkan bahwa yang namanya jenis-jenis pertumbuhan itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada pertumbuhan primer dan pada pertumbuhan sekunder. Dan untuk pertumbuhan primer itu dia terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu ada pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Cukup sekian materi pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.